Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas ulangan yang dikerjakan pekan lalu ya. Ulangan yang diujikan kemarin mengenai persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Kemarin Ustadz memberikan satu soal dan memang dalam pengisiannya ada memang kebanyakan banyak yang keliru dalam pengisiannya ya. Nah, hari ini Ustadz akan bahas soal tersebut, apakah memang susah atau sebenarnya gampang Ji. Nah, sebenarnya soal yang diberikan itu cukup gampang. Oke, baik, langsung saja kita akan langsung membahas soal yang diujikan kemarin. Nah, soal yang nomor 1 yaitu berikan masing-masing 3 contoh pernyataan dan bukan pernyataan. Nah, sebenarnya pernyataan itu apa sih? Pernyataan adalah suatu kalimat yang bernilai salah saja atau bernilai benar saja. Jadi dia harus bernilai salah atau bernilai benar, seperti itu. Jadi tidak bisa pernyataan yang bernilai salah atau bernilai benar, seperti itu. Jadi istilah dari pernyataan itu bernilai salah saja atau bernilai benar saja. Nah, seperti itu. Nah, contohnya misalnya nomor 1 nih. Contohnya pernyataan. Oke, nomor 1. Jadi Makassar adalah ibu kota Sulsel. Nah, ini contoh yang pertama nih. Makassar adalah ibu kota Sulsel. Jadi dia pernyataan benar, seperti itu. Jadi benar saja. Jadi dia merupakan pernyataan. Jadi jelas kebenarannya. Sementara yang nomor 2, misalnya 2 ditambah 3 sama dengan 10. Nah, ini juga merupakan pernyataan yang bernilai salah. Jadi ini pernyataan. Nah, boleh bernilai salah maupun boleh bernilai benar. Misalnya nomor 3. Oke. Nomor 3 contohnya SMP Wahda Goa berada di dekat Danau Mawang. Nah, ini juga merupakan pernyataan. Jadi yang pertama itu pernyataan yang bernilai benar, yang kedua itu pernyataan yang bernilai salah, dan yang ketiga itu pernyataan yang bernilai benar. Jadi pernyataan itu jelas salah, jelas kebenarannya atau jelas kesalahannya. Nah, contoh misalnya gula itu rasanya pahit. Nah, itu apakah pernyataan? Iya, pernyataan, tapi bernilai salah. Bagaimana dengan yang bukan pernyataan? Jadi bukan pernyataan itu dia tidak jelas apakah dia bernilai salah atau dia bernilai benar. Nah, ini contoh bukan pernyataan itu sama aja contoh yang bukan merupakan himpunan kemarin yang kita bahas. Nah, misalnya Ardi adalah siswa yang pintar. Nah, ini bukan pernyataan. Sebab kenapa? Belum tentu Ardi ini pintar dalam belum tentu di mata pelajaran lain Ardi ini pintar. Seperti itu, misalnya Ardi ini pintar dalam hal matematika, belum tentu dia pintar dalam hal IPA. Jadi ini masih ambigu. Dia apakah bernilai benar, apakah juga bernilai salah, seperti itu, atau kedua-duanya, seperti itu, salah atau benar, seperti itu. Jadi dia belum bisa ditentukan. Yang kedua, misalnya mangga itu besar. Nah, seperti itu. Nah, mangga ini besar. Misalnya mangga itu besar. Nah, ini juga belum tentu bahwa mangga itu di mata orang lain itu
semuanya besar. Nah, bisa saja orang yang satunya mengatakan besar, tapi orang yang satu juga mengatakan kecil, seperti itu. Nah, nomor 3. Nah, misalnya A adalah bilangan ganjil. Nah, ini juga belum ini juga bukan pernyataan karena ini A ini tidak ditahu angkanya berapa. Jadi A adalah bilangan ganjil. Jadi ini merupakan bukan pernyataan karena tidak ditahu nilai kebenarannya. Jadi A ini masih tidak tahu nih, masih ambigu ini. A ini berapa ya? Dan A ini belum ditahu apakah dia bilangan ganjil atau bilangan genap, seperti itu. Jadi gitu ya. Nah, itu merupakan contoh dari penjelasan nomor 1. Nah, kita melangkah ke nomor 2. Oke. Nah, nomor 2, di antara kalimat berikut, manakah yang merupakan kalimat terbuka dan bukan kalimat terbuka? Nah, kalimat terbuka itu apa sih? Kalimat terbuka itulah kalimat yang memuat variabel atau perubah. Kalimat yang memuat variabel atau perubah. Jadi kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat variabel. Apa itu variabel? Variabel itu disimbolkan dengan abjad ya. Abjad bisa A sampai Z. Nah, apa ini abjad? Abjad ini adalah atau variabel ini adalah yang belum ditahu nilainya. Belum ditentukan nilainya. Nilainya. Jadi ini variabel belum ditentukan nilainya berapa, seperti itu. Jadi variabel itu asalkan ada apa? Abjadnya atau peubahnya. Nah, sekarang contohnya nomor A. Jadi ini kita akan menentukan apakah nomor A ini adalah kalimat terbuka atau bukan kalimat terbuka. Nah, apakah ini ada abjadnya? 15 kurang 8 sama dengan 6. Jadi ini bukan merupakan kalimat terbuka karena tidak ada variabelnya. Jadi tidak memiliki variabel dia. Jadi ini merupakan pernyataan yang bernilai salah karena 15 kurang 8 itu sama dengan 7 bukan 6. Dia adalah pernyataan dan bukan kalimat terbuka. Jadi dia kalimat terbuka itu intinya adalah ada variabelnya. Nah, 4x tambah 2 sama dengan 5. Apakah dia merupakan kalimat terbuka? Ya, karena ada variabelnya. Variabelnya yang mana? Ini adalah nilai x-nya. Jadi ini merupakan variabel nih. Nah, y adalah faktor dari 12 dan 36. Nah, ternyata y ini adalah variabelnya. Jadi peubahnya istilahnya. Jadi atau abjad. Jadi ada variabel y adalah faktor dari 12 dan 36. Jadi tidak ditahu ini y-nya. Jadi itu merupakan apa? Kalimat terbuka. Nah, D, yang nomor D, faktor dari 12 adalah 3 dan 4. Nah, ini tidak memiliki variabel nih. Tidak memiliki variabel, berarti dia bukan kalimat terbuka, seperti itu. Atau ini merupakan pernyataan saja. Yang bernilai benar. Jadi itu paham ya. Jadi asalkan ada variabelnya, dia merupakan kalimat terbuka, seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 apa sih? Nah, dari persamaan di bawah ini, tentukanlah variabel, konstanta, dan penyelesaiannya. Nah, nomor 1 dulu nih. Nomor A ya. Nomor A kita akan menentukan variabelnya. Jadi variabel itu abjad ya. Variabel. Nah, kita cari saja abjadnya. Variabel nomor A berapa? Apa? Itu X. Gitu ya. Jadi variabelnya itu adalah X. Jadi
Ini nomor A-nya. Oke. Nah, sekarang kita cari konstanta. Konstanta itu apa sih? Konstanta adalah bilangan tetap yang ada di persamaan. Asalkan dia bilangan itu merupakan konstanta. Satu lagi, asalkan dia bilangan itu merupakan konstanta seperti itu. Nah, berarti apa? Yang mana sih yang merupakan konstanta di sini? Nah, kita cari konstantanya. Yang pertama adalah oke. Yang ini dulu. Jadi ini konstantanya adalah min 9 terus 20. Oke, min 9 terus 20 sama apa? Sama di depannya X. Di depannya X ini ada satu angka. Di depannya X ada satu angka. Jadi ini ketika dia tidak ditulis, secara otomatis angka di depannya X adalah 1. Jadi dia boleh kita tulis 1 seperti itu. Oke. Nah, kalau belum ada penyelesaiannya atau belum kita kasih pindah. Nah, sementara ini karena soalnya masih dalam bentuk seperti ini, jadi dia konstantanya kita dapat adalah min 9 kita dapat di sini, terus 20 kita dapat di sini, dan 1 kita dapat di belakang. Oke, bagaimana dengan kalau misalnya kita sementara menyelesaikan dulu atau membuatnya menjadi bentuk sederhana? Bagaimana caranya? Jadi X kurang 9 sama dengan 20. Nah, karena di sini ada konstanta, tidak memiliki variabel, di sini juga tidak memiliki variabel, maka kita satukan ke ruas kanan. Jadi Ustaz ulangi. Jadi yang mana sih ruas kiri, yang mana sih ruas kanan? Ini ruas kiri. Jadi ruas kanan. Jadi ruas kiri adalah ruas yang ada di sebelah kiri tanda sama dengan. Sementara ruas kanan adalah ruas yang ada di sebelah kanan tanda sama dengan. Nah, berarti kita mau yang min 9 ini pindah ke kanan. Berarti apa? Kita langsung tambahkan 9. X min 9 ditambah 9 sama dengan 20 ditambah 9. Kita masing-masing tambahkan 9 supaya ini habis. Berarti apa? X sama dengan 29. Nah, di sini kelihatan konstanta nih. Konstanta sama dengan ini 29 dan apa? Dan di depannya X. Di depannya X adalah 1. Nah, seperti itu. Paham ya? Jadi kalau ada yang menjawab min 9, 20 dan 1, oke deh Ustaz benarkan. Tapi kalau ada juga yang menjawab 20 dan 1 saja, jadi Ustaz anggap itu benar. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, ini sudah diselesaikan ya. Jadi X adalah sama dengan 29. Itu bagian A tuh. Nah, bagaimana dengan bagian B? Nah, kita tentukan bagian B nih. Bagian B itu 2Y tambah 8 sama dengan 16. 2Y tambah 8 sama dengan 16. Nah, ini kita selesaikan dulu apa? Selesaikan dulu, ini tidak ada variabelnya. Ini juga tidak ada variabelnya, maka kita harus satukan dulu. Jadi ini harus kita satukan dulu. Boleh ini pindah ke kanan. Nah, Ustaz akan langsung mengajarkan cara yang kedua ya. Cara yang kedua untuk apa? Untuk memindahkan angka 9 ke 20 misalnya, atau angka 9 ini ke ruas kanan. Maka coba perhatikan, karena kita mau memindahkan 8 mau digabung dengan 16, maka kita pindahkan ke angka ke 8 ya. Pindahkan ke 16. Kita pindahkan ke 16. Berarti pindah ke kanan kan? Berarti 2Y. Oke, 2Y. Karena 8 ini mau kita pindah ke ruas kanan, ini awalnya kan positif nih. Jadi positif. Jadi 16-nya tetap. Jadi karena dia positif, berarti kalau pindah menjadi negatif, min 8. Berarti apa? 2Y sama dengan
2Y sama dengan 16 kurang 8 itu berapa? Oke, 16 kurang 8 itu adalah 8. Nah, kita langsung tahu nih. Nah, variabelnya sama dengan Y, sementara konstanta sama dengan apa? 8 dan 2. Oke, seperti itu. Nah, bagaimana dengan penyelesaiannya? Jadi kita selesaikan nih. Lanjut ke bawah. Berarti 2Y sama dengan 8. Terus Y sama dengan, karena oh iya ya, kita langsung kali dulu. Kan ini kan 2Y ya, sama dengan 8. Berarti supaya hilang 2-nya di depan, kita langsung sama-sama dibagi 2. Jadi 2 di sini langsung ditulis di bawah ya, angka yang sama. Jadi karena di sini bagi 2, maka di sini juga bagi 2. Berarti ini langsung dicoret. 8 bagi 2 sama dengan 4. Berarti Y sama dengan 4. Seperti itu. Jadi ini adalah hasilnya. Nah, oke, sekarang kita lanjut nomor C atau nomor C. Nah, nomor C adalah 4 min 3X sama dengan 16. Nah ini kalau yang tadi konstantanya boleh nanti itu 2, 8, 16. Sedangkan nomor C itu variabelnya dulu deh. Variabel sama dengan X ya. Jadi variabelnya adalah X. Konstanta jadi boleh nanti dibutuhkan saja ya. 4 terus 16 terus yang ada di depannya X adalah min 3. Jadi boleh tuh min 3. Nah, sekarang kita selesaikan. 4 min 3X sama dengan 16. Nah, sekarang karena kita mau mencari nilai X ya, maka yang lainnya pindah. Jadi kita sekarang menggunakan metode pemindahan ya. Jadi supaya lebih gampang gitu. Jadi kita menggunakan metode pemindahan. Jadi kita kasih pindah nih yang selain dari X. Nah, kita pindah satu-satu dulu. Kita pindah selain dari X adalah 4. Kita pindah ke ruas kanan. Berarti yang tetap adalah min 3X sama dengan, jadi jangan langsung sekaligus ya. Ustadz katanya yang enggak pindah itu cuma X, berarti saya mau pindah 4 sama min 3 deh. Enggak. Jadi kita pindah satu-satu saja. Jadi yang pertama yang 4 dulu, yang tidak melekat di X. Jadi min 3-nya terakhir P. Jadi kita pindah dulu angka 4. Jadi 16-nya tetap karena dia positif, karena kalau dia pindah berarti dia negatif, min 4. Jadi min 3X sama dengan 16 kurang 4. 16 kurang 4 berarti apa? 12. Nah, sekarang ini kan sisa apa? Min 3X. Jadi ini perkalian di sini ya, di antara X dan 3 itu di antara min 3 dan X itu adalah perkalian. Sama juga tadi. Di antara 2 dan Y ini adalah perkalian. Jadi kalau misalnya kita mau menghilangkan 2, maka dibagi 2. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau menghilangkan min 3, maka sisa dibagi min 3 saja. Jadi min 3. Seperti itu. Ya. Berarti ini tinggal dicoret. Jadi X sama dengan 12 bagi min 3. Minnya tetap di depan. 12 bagi 3 berapa? 4. Jadi ini adalah penyelesaiannya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini boleh nanti dicatat ya. Nah, sekarang nomor 4. Nomor 4 itu bagaimana sih? Nah, nomor 4 ya. Nomor 4, pertidaksamaan. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Jadi kita langsung saja nomor A, 7X lebih kecil daripada 21. Nah, kayak tadi nih, gampang nih. Nah, karena antara ini langsung diselesaikan nih, tidak ada yang pindah-pindah. Nah, karena ini sudah langsung tinggal dibagi saja.
berarti 7. Jadi ini 7x ya. Jadi antara 7 dan x kan perkalian nih. Jadi supaya bisa diselesaikan tinggal kita apa? Ya sama-sama dibagi saja supaya hilang ini 7-nya. Jadi bagi 7, ini bagi 7. Berarti sisa apa? Ini hilang. X lebih kecil daripada 21 bagi 7 itu adalah 3. Nah, sudah selesai nih. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang nomor B-nya. Ya, nomor B juga gampang sih. Nomor B apa sih sini? Soalnya min 3x tambah 5 lebih besar daripada atau lebih dari min 7. Lebih dari min 7 ya. Nah, sekarang yang mau kita kasih pindah apa? Kan kita mau cari ini nih. Ya, min 3x. Berarti yang ininya pindah nih. Ininya pindah. Pindah ke ruas kanan. Berarti apa? Min 3x. Ini sudah pindah ke sana, berarti tidak ada mi. Ini min 7. Nah, karena ini positif, berarti kalau dia pindah jadi negatif. Min 3x lebih dari, nah ini nih, min 7, dia sudah hutang 7. Terus hutang lagi 5. Hutangnya berapa sekarang? Ya 12. Hutang 12. Jadi min itu kita anggap sebagai hutang ya. Nah sekarang karena dia pertidaksamaan, ingat Ustaz sudah jelaskan beberapa kali itu pada video. Kalau dia ada minus di sini, terus di depannya x ya ada minus, maka kita kali dengan minus dulu tuh. Satu lagi, kalau ada di depannya variabel x ini adalah minus, maka kita kali minus dulu. Supaya apa? Supaya kita hilangkan minus dan tandanya juga berubah. Nah sekarang kita kali minus ya. Sama-sama dikali minus. Oke, kita kali minus nih. Min kali min 3x. Jadi dia berubah jadi 3x. Min kali tanda lebih besar, lebih dari, maka dia berubah nih. Ini jadi kecil. Min kali 12 itu 12. Nah, seperti itu. Nah, berarti kita tinggal selesaikan nih. Nah, itu tadi kayak di sini 7x berarti di tengah-tengahnya ada perkalian supaya hilang nilai 7-nya dibagi. Sama ini. Jadi kalau kita mau menghilangkan 3 berarti kita langsung sama-sama apa? Dibagi 3. Bagi saja 3 sini. Ini langsung coret nih. Sini bagi 3 sama dengan 4. X lebih kecil daripada kurang dari 4. X kurang dari 4. Nah, seperti itu toh. Nah, terakhir nomor C. Terakhir nomor C nih. Soal nomor C itu 2 dalam kurung X kurang 4 itu lebih dari atau sama dengan 8. Nah, cara yang pertama kita harus kali masuk dulu 2 nih. Angka 2 ini kali masuk. Kita kali masuk. Jadi yang pertama 2 kali X. Jadi kalau dalam kurung ini harus dikali masuk dulu ya. Ini harus dikali masuk dulu. Berarti apa? 2 dikali X 2X. 2 dikali min 4 min 8. Lebih besar atau sama dengan 8. Nah sekarang kita mau kasih pindah yang mana? Apakah 2 dulu atau min 8 dulu? Jadi jelas kita yang kasih pindah adalah yang tidak memiliki variabel. Yang tidak memiliki variabel adalah min 8. Berarti kita pindah ke sana karena dia negatif. Kalau pindah jadi positif. Berarti apa sih? Berarti 2x lebih besar atau sama dengan 8. Karena dia negatif berarti ditambah 8. Berarti 2x lebih dari atau sama dengan 8 tambah 8, 16. Nah tinggal kita mau habiskan atau kita mau coret 2 nih. Berarti supaya dicoret 2 tinggal kita apa? Ya bagi 2 dong. Itu berarti bagi 2. Ini bagi 2. Cet. X lebih besar daripada 8. Nah sudah selesai. Oke, itu merupakan pembahasan dari nomor 1 sampai nomor 4 yang menjadi yang menjadi ujian harian kemarin. Nah, semoga bermanfaat. Nah, insyaallah untuk pertemuan selanjutnya kita akan menggunakan Zoom ya. Nah, pembahasan apa sih yang nanti kita akan menggunakan Zoom? Insyaallah kita akan mengulang pembahasan materi himpunan. Seperti itu karena materi dari semester 1 ini sudah selesai. Sudah saya selesaikan.
Makanya yang perlu Ustaz tinggal pilih pelajaran yang mana yang perlu diulang. Berarti pekan depan itu kita akan mengulang insyaallah materi himpunan. Itu ya, sekian dari Ustaz, lebih dan kurangnya Ustaz mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.